Engkau tahu isi hati. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli siapakah saya ini, Masa lalu Engkau tetap memilihku. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. kini aku percaya. Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi, sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali untuk mengalami, untuk merasakan kasih Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah atas kehidupan kita. Maka setiap kita dipanggil untuk bekerja bagi Allah. Apapun yang kita lakukan, semua dilakukan bagi Tuhan. Hari ini bersama kita akan merenungkan sabda Allah dan kita berdoa sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau merencanakan kehidupan yang indah buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk hidup di dalam rancangan-Mu. Bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Bekerja untuk makanan yang abadi, bukan makanan yang dapat binasa. Hari ini bersama-sama kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Inilah firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan pada saat ini. Dan sahabat Morning Grace bisa membuka Alkitab. Silahkan kita buka dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Dan nats yang kita baca hari ini dari ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk sahabat semua. Inilah firman Tuhan yang indah sekali. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah cerita yang tentunya sahabat semua tidak asing dengan cerita ini. Kisah apa itu? Cerita tentang 3 tukang bangunan, 3 pekerja. Suatu kali ada seorang mahasiswa yang diberi tugas oleh dosennya untuk mewawancarai 3 orang pekerja, dan mereka semua bekerja di bidang yang sama, yaitu tukang bangunan.
Pekerjaan yang luar biasa karena melalui mereka banyak orang terberkati. Adanya rumah yang kita tempati karena jasa mereka. Dan itu semua karena Allah yang menetapkan keindahan buat semua. Nah, ceritanya begini. Mahasiswa ini bertanya kepada pekerja yang pertama, "Pak, Anda bekerja di sini. Mengapa kok bekerja di sini?" Itu pertanyaan kepada pekerja yang pertama. Si pekerja mengatakan begini, "Mas, apa sampean tidak lihat apa yang saya lakukan hari ini? Saya bekerja untuk mencari uang." Itu pekerja yang pertama. Pekerja kedua mendapat pertanyaan yang sama dari mahasiswa itu. Dan ia berkata, "Mas, saya punya istri, saya punya 2 orang anak. Jadi ya saya harus bekerja. Kalau saya tidak bekerja, nanti periuk saya akan terguling. Dan orang Jawa katakan, dapure orang ngebul. Ini tanggung jawab saya pada keluarga saya." Itu pekerja yang kedua. Pekerja yang ketiga mendapat pertanyaan yang sama. Dan pekerja itu berkata, "Mas, saya ini bekerja di sini karena mensyukuri anugerah Tuhan yang besar buat saya. Saya diberkati oleh Tuhan dengan banyak hal, dan karena itu saya mengucap syukur atas talenta itu. Maka saya bekerja untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan begitu banyak hal indah buat saya." Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 pekerja punya 3 alasan untuk karya yang mereka lakukan. Mana yang benar, mana yang salah, masing-masing punya alasan. Dan kita tidak berhak untuk membenarkan mana yang benar, mana yang salah. Ketiganya punya alasan. Dan satu hal yang bisa kita pelajari dari pekerja itu adalah setiap hal punya alasan. Maka kita diajak untuk belajar dari pekerja yang ketiga. Pekerjaan yang dilakukan adalah untuk mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah karena Ia memberikan banyak hal yang indah. Dan bekerja dengan mengucap syukur menjadikan visi kehidupan kita tertuju kepada siapa yang memberikan hidup buat kita, yaitu Allah. Dan hari ini kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26, dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kekal." Hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mencari Dia. Ada banyak motivasi orang mencari Tuhan Yesus. Ada yang mencari Dia karena baru saja melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka mendapat makanan, mendapat roti. Mereka ingin mendapatkan roti itu supaya perut mereka kenyang. Tidak perlu kerja, yang penting kenyang. Itulah alasan yang membuat banyak orang termotivasi mengikut dan mencari Dia. Maka Tuhan Yesus katakan, itu semua bukan sebuah tindakan yang bernilai abadi, tidak bernilai kekal. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa, merupakan sebuah ajakan buat kita untuk memiliki visi kehidupan bersama Dia. Ada roti yang lain, bukan roti dunia ini yang pada akhirnya akan hilang, fana.
Ada roti yang abadi, yaitu roti yang diberikan oleh Allah. Itulah firman Allah yang hidup, maka Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup. Maka bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa itu, berarti memfokuskan kehidupan kita kepada Dia, Sang Sumber hidup. Apa artinya itu? Yang pertama, untuk makanan yang bertahan sampai kekal. Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekal. Ini mengajak kita untuk menghayati kata bertahan. Bertahan mengandung makna hidup dalam keteguhan. Konteks Injil Yohanes mengajak kita untuk melihat bagaimana pada saat itu banyak orang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa hal yang ada di sekitar mereka. Bekerjalah dengan bertahan, artinya semua yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, lakukan dengan bertahan dalam Yesus. Ada banyak hal yang menggoda kita untuk meninggalkan Yesus demi makanan, demi sesuatu yang menurut kita memuaskan kehidupan ini. Tuhan katakan, bertahanlah untuk makanan yang tidak binasa. Yang kedua, dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang lain, yaitu ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percaya pada Dia yang diutus oleh Allah merupakan tindakan kita atas berkat Allah. Hidupmu adalah berkat, adalah karunia Allah. Maka dari itu, hendaklah kamu percaya kepada Dia. Percayakan seluruh hidupmu kepada Allah. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena merasa, ya buat apa saya susah-susah ikut Tuhan, capek-capek, toh tidak ada hasilnya. Ini banyak terjadi dan orang berpikir untuk dirinya sendiri. Percaya pada dirinya sendiri. Yaitu percaya diri itu sesuatu yang baik, namun ingat, mempercayakan semuanya kepada Allah dan hidup dipercaya oleh Allah merupakan tindakan iman. Seperti ayat yang ke-29 itu. Yang ketiga, bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, dapat kita pelajari dari pergumulan para murid. Ketika para murid berkata, "Lah Tuhan, mana makanan yang tidak binasa itu?" Maka Tuhan katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar, ia tidak akan haus lagi. Dalam kehidupan saat ini, begitu banyak orang mudah lapar dan haus. Bukan perutnya, bukan indranya, melainkan lapar perutnya, lapar matanya. Orang yang lapar mata itu tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dan ketidakpuasan itu membuat orang tidak bisa mengucap syukur kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur kepada Allah, mereka tidak akan pernah melihat anugerah-anugerah Allah yang baik dalam hidupnya. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Merupakan panggilan buat kita, sahabat. Supaya apa? Bertahan dalam Yesus. Bertahanlah dalam segala keadaan. Percayakan hidupmu kepada Dia. Dan yakini, Yesus adalah sang roti hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan haus, tidak akan lapar lagi, karena hidupnya disertai oleh Allah. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Sebuah panggilan buat kita untuk melakukan semua hal, semua karya kita,
dengan penuh syukur karena hidupmu diberkati oleh Allah. Tuhan punya rencana indah buat hidupmu. Ikutlah Tuhan Yesus. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, itulah pesan firman Tuhan hari ini, dan kita akan merenungkan hal itu dalam hidup, dalam karya kita. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sampai akhir hidup kami mau percayakan semua kepadamu. Karena kami percaya Tuhan Sang Roti Hidup akan memberikan kepada kami hidup yang benar-benar hidup dalam keabadian. Ajarlah kami untuk menjalani karya pekerjaan dengan berpusat kepadamu, bertahan dalam Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, dan mengikut semua yang Tuhan katakan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Diberkatilah semua dalam nama-Mu, setiap hal yang kami lakukan, agar menjadi berkat untuk kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kuasa Tuhan menguatkan hidupku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia